Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Prabowo Pamungkas, NIM 210605110080. Di sini saya akan melakukan praktek taklim Al-Quran, membahas tentang Ghoroibul Quran, musilat ayat, kemudian hasul wasol dan hasul kotok. Baik, saya akan menjelaskannya dengan seingat saya dengan mata tertutup sarung. Ghoroibul Quran adalah bacaan ayat suci Al-Quran yang aneh dalam pendengarannya dan tidak sesuai dengan kaidah bacaan pada umumnya. Simbol dalam rasamnya tertulis dengan jelas, namun dalam pengucapan dan pelafalannya berbeda dengan rasamnya atau tulisannya. Dalam Al-Quran, kalimat yang tergolong Ghoroibul Quran terbagi menjadi 5 macam, terdiri dari imalah, ismam, tasil, nakol, dan sakta. Yang pertama yaitu imalah. Imalah adalah condong atau miring. Kemiringannya itu sekitar 80% dari fathah dan 20% dari kasroh, sehingga suaranya lebih condong ke huruf E atau bervokal E. Contohnya seperti Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ismam. Secara bahasa adalah meringankan penyebutan harokat atau baris antara huruf yang berharokat dan huruf yang sukun. Jadi pembacaannya contohnya adalah monyong atau monyong dan dengung. Seperti nakala tak manna, laka nakala tak manna. Seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu tasil. Secara bahasa yaitu mempermudah dan memperlunak. Sebabnya karena adanya dua hamzah yang sama-sama hidup dan berkumpul dalam satu kalimat. Semisal contohnya ayatuh. Kemudian contohnya al-jami'u. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah nakol. Secara bahasa adalah peralihan dan perpindahan. Dalam hal ini terjadinya perpindahan baris hamzah kotok kepada alif lam ta'rif yang sebelumnya. Seperti contohnya bi'sal salismu, bi'sal ismu, seperti itu. Untuk yang terakhir yaitu sakta. Sakta ialah berhenti sejenak tanpa bernafas. Nah, ini ada dua dibaginya itu karena sebab harfi atau kalimat. Karena pertimbangan huruf atau kalimat semata, bukan karena yang lain. Seperti contohnya qalla balrona. Kemudian sebab dengan sebab pengertian atau makna. Sebab ini karena pertimbangan makna. Apabila tidak disakta akan terjadi tumpang tindih. Tumpang tindih makna atau makna suatu kalimat akan terputus. Seperti itu. Kemudian untuk contohnya sakta dengan sebab pengertian yaitu walam yaj'allahu. Seperti itu. Kemudian untuk penjelasan musilat ayat adalah ayat atau kalimat Al-Quran yang tertulis dalam rasamnya secara tulisan tidak terbaca sama seperti yang tertulis dalam rasma secara imla'i. Kemudian untuk contohnya
Untuk contoh muskilat ayat yaitu man yasa illa, huruf sya dibaca pendek. Kemudian yaumi idin, huruf mim dibaca kasroh, bukan fathah seperti biasanya. Yaumidin. Kemudian contoh yang lain dalika lamin, huruf lam dibaca fathah dan mim dibaca kasroh. Selanjutnya hamzah wasol. Hamzah wasol adalah hamzah yang tetap bila berada di awal dan gugur bila berada di tengah. Berada di awal dan gugur bila berada di tengah. Maksudnya adalah hamzah wasol dibaca bila di awal bacaan dan tidak dibaca bila di tengah bacaan hamzah. Hamzah wasol contohnya hamzah pada fi'il amar dan fi'il tulasi. Contohnya aktubu, aftah, ajlis, seperti itu. Kemudian yang terakhir hamzah koto adalah hamzah yang tetap dibaca ketika di awal, di tengah ataupun di akhir bacaan serta berada di awal, tengah dan akhir isim. Contohnya hamzah pada fi'il madi tulasi, akala, akhadha, amaro. Seperti itu. Sekian dari saya. Saya akan melanjutkan praktek bacaan Al-Quran.